kerinduanku padamu, kasih sungguh luar biasa. Ingin ku tumpahkan segala persoalan, fata morgana dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, berjumpa kembali dalam channel Susilawati Susmono Official yang mengangkat tajuk Aransemen Kehidupan Susilawati Susmono. Kali ini kami akan menghadirkan narasumber Ibu Surati Natalina selaku salah satu tim support dari Susilawati Susmono Official akan berbincang-bincang tentang bunga kehidupan. Selamat menyaksikan. Ya, alhamdulillah. Selamat datang Ibu Lina di Susilawati Susmono Official. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah bisa hadir di acara Aransemen Kehidupan dan Ibu Lina memilih topik bunga kehidupan. Saya mau tahu Bu, apa sebab mengambil bunga kehidupan? Karena dalam hidup ini saya merasakan banyak kebahagiaan sehingga seperti bunga-bunga yang baru mekar. Itu mengibaratkan bunga kehidupan itu suatu kebahagiaan. Iya, Misalnya salah satu contoh kebahagiaan Ibu dalam kehidupan ini apa ya Bu ya? banyak sekali. Salah satu contoh Bu? Salah satu contohnya, alhamdulillah saya memiliki anak-anak yang baik, punya suami yang pengertian, dan masih mempunyai ibu yang sering mendoakan saya dan keluarga saya. Wow. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Dari sisi keluarga. Kemudian dari support di dalam pengabdian masyarakat, Ibu telah mensupport yayasan yang berdiri di bidang sosial, kemanusiaan, dan seni budaya, termasuk memiliki museum. Bagaimana kesan Ibu selama ini dalam mensupport kegiatan ini? Monggo Bu. Saya rasa bagus ya, Ya, karena saya sebenarnya juga nggak begitu paham, karena saya juga jarang keluar yang melihat dunia. ya. Ya, hanya berkisar di mensupport kegiatan di bidang ini kan. Iya, Setiap hari itu apa yang Ibu petik hikmahnya di dalam mensupport kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini? banyak sih dari yang Ibu Wati sering kasih ini, kalau misalnya ada yang mengena di hati saya dan itu cocok, saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Apakah Ibu ada merasa bahwa profesi itu menjadi suatu nilai yang sangat anugerah dari Tuhan apapun itu profesi? Iya, Sudah merasa demikian? alhamdulillah Tidak sudah. harus profesi itu tinggi atau di masyarakat itu menjadi pejabat atau apapun namanya, tetapi profesi itu petani. Iya. Apakah melihat tumbuh kembangnya bunga ataupun jagung, beras, itu senang sekali. Iya, Profesi itu mengakar. iya, Ibu petani juga ya, selain bekerja bertani ya. iya. Apakah kebahagiaan bunga kehidupan itu dari situ Bu? Ya banyak yang dapat di ini ya, saat kita harus menanam Padi misalnya, padi, ya. bersawah ya, berladang. Kalau kita nikmati pekerjaan apapun itu, insya Allah semuanya terasa nikmat. Nah, kunci pekerjaan yang dilakukan dari tingkat profesi apapun, dimanapun berada, kan keikhlasan. Apakah Ibu yang mendorong pekerjaan itu karena ikhlas? Insya Allah. Karena ikhlas, Iya. sehingga
bertani bisa dilakukan dengan baik ya, pekerjaan rumah, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai apapun di masyarakat. Insya Allah. Ya. Ya, Bu, apa yang menjadi langkah kehidupan Ibu yang mensupport Ibu di rumah tangga yang paling besar? Saya tidak menuntut banyak, yang saya harapkan itu hanya anak-anak menjadi manusia yang baik dan berguna bagi keluarga dan sesama, itu aja sih. Tidak ada apa keinginan-keinginan untuk menjadikan mereka sebagai seorang apa dan bagaimana? Tidak. Tidak, karena nanti kalau Tidak tercapai, Iya. kecewa. ya Jadi tidak ada harapan untuk menjadi A atau B, itu tidak ada kepada anak-anaknya. kalau harapan saya cuman mereka jadi anak-anak yang baik aja. Itu saja. Itu udah cukup buat saya. Alhamdulillah ya. Iya. Karena kita tahu bahwa manusia itu dalam bunga kehidupan ditumbuhkan, bukan kita yang menumbuhkan. Betul. Karena Allah yang menumbuhkan bunga Betul, itu, iya. yang menjadikan dia ada. Iya. Walaupun banyak pohon bunga, tapi ada yang tidak berbunga. Buah pun ada yang tidak berbuah, kan begitu. Iya. Jadi kalau buah itu ada, bahagia. Bunga itu ada, bahagia. Begitu. Iya. Ya, jadi ibu itu sangat pasrah terhadap anak-anak. Iya, lebih menikmati apa adanya saja sih. Ya, jarang ya Bu ya, seorang ibu nggak mengharapkan anaknya menjadi A atau B atau C. Karena saya juga menyadari sebagai orang tua kurang mampu dalam mendidik anak-anak. Jadi takutnya nanti mereka juga terbebani, malah jadi keluar jalur. Itu malah lebih berbahaya kalau buat saya. Ya. Jadi mendingan mereka biasa aja, dan yang penting mereka bahagia dan menjadi anak-anak yang baik saja. Ya, jarang sekali ya kunci pedoman hidup bahagia, bunga kehidupan ya. Bunga kehidupan ada, itu disyukuri. Sebagaimana jenis tanaman banyak sekali bunga macam-macam ya. Nah, di bunga yang tumbuh itu ada kebahagiaan. Yang penting itu ya Bu ya. Iya. Filsafat itu begitu. Itu ibu sudah seorang filsafat, tanpa disadari lakon hidupnya nrimo. Dalam bahasa Jawanya kan nrimo ya. Karena kalau kita terlalu menuntut terlalu besar, kita juga harus menerima konsekuensinya juga terlalu besar. Ya. Dan saya nggak terlalu kuat kalau harus begitu. Ya, saya pahami bahwa ibu harapan itu harus dipadamkan, jangan terlalu muluk-muluk, kecuali jadi anak yang soleh. Harapannya itu merupakan suatu nilai yang tak terhingga sebagai anak yang soleh kalau dia berhasil, apapun profesinya kan. Iya. Begitu kan intinya Bu ya. Profesinya yang tinggi tetapi tidak soleh, bagaimana kan? Iya. Akhirnya banyak sekali profesi itu membawa ke jurang kehancuran, misal korupsi dan lain sebagainya. Iya. Itu kan ibu khawatirkan kadang-kadang. Iya. Jadi berdoanya jadi anak soleh dulu pokoknya. Iya. Begitu. Itu kan doa yang inti sebetulnya. Iya. Kalau tidak berdoa anak yang soleh, nanti berdoanya jadi orang sukses ini itu, padahal tidak soleh, bagaimana ya Bu ya? Bagaimana menurut pandangan ibu? Menurut saya itu jadi nggak bermanfaat, karena yang terpenting dalam hidup ini kan emang kita mencari kebahagiaan yang benar-benar berguna buat sesama juga, buat keluarga, gitu Iya. aja. Ya, intinya ibu tidak ingin muluk-muluk dalam kehidupan, intinya itu. Enggak. Tidak berani ya, orang nyebut, oh ya bermimpi dengan banyak cita-cita tinggi, itu tidak berani ya. Sebenarnya ada harapan-harapan yang besar begitu ada, tapi saya menyadari kalau memang itu nggak bisa, saya juga harus menerima. Iya, iya. Jadi lebih baik memadamkan harapan yang tinggi, Melakukan yang menerima apapun yang sudah Allah berikan kepada kami saat ini. saat ini. Ya. Nah, ini menjadi tips ya untuk semua pemirsa yang ada di SSO, bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Lina ini seharusnya banyak dicontoh oleh semua orang-orang yang punya harapan tinggi, akhirnya menyadari
Akhirnya harapan-harapan yang tinggi tadi coba untuk dibumikan, intinya kan begitu. Untuk direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari seapa adanya lah, begitu kan. Nah, cocoknya memang dengan orang Jawa, nrimo, filsafat nrimo ini Ibu telah terapkan di dalam keluarga. Ya, apa yang mau disampaikan Bu, pesan kesan Ibu hari ini untuk keluarga, terutama suami, anak, orang tua, sanak famili? Monggo Bu. Tetaplah menjadi orang yang baik, itu Ya. saja sih. Iya, karena percuma kalau nanti banyak jabatan tapi tidak baik ya Bu ya. Iya, Jadi sederhana Ibu. malah banyak yang tersakiti nanti Iya. kalau begitu. Ibu sederhana pesannya, jadilah orang yang baik, begitu kan. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, untuk dalam aransemen kehidupan, ada aransemen lagu yang diaransemen oleh Mas Idris Sardi, 12 lagu saya di usia 19 tahun. Saya membuat lagu itu baru tamat sekolah, tidur dan merenung. Apa yang mesti dilakukan dalam hidup ini kalau tidak berbuat baik, kan intinya begitu. Kemudian ada lagu yang diaransemen Mas Hendri Lamiri, Mas Ega Liong, dan masterpiece-nya Mas Nugra. Ibu kalau sudah mendengarkan lagu-lagu di SSO, lagu apa yang Ibu ingin pendengarkan hari ini sebagai bahan perenungan kita bersama Bu? Yang lagu dari itu Mas Kadar itu yang mencari Allah itu. Oh, Carilah Allah. Ya, kita dengarkan bersama untuk lagu Carilah Allah yang dibawakan oleh Mas Kadar Rasmadi dan diaransemen oleh Mas Alex Luhulima. Surga dunia bukan utama, carilah Allah yang memiliki surga. Jika tak mampu, carilah guru untuk menuju jalan ke sana. Terbentang di depan kita, namun terhijab karena dosa. Kalau berusaha sambil berdoa, apa yang menghijab akan terbuka. Baiknya Allah harus dijaga, lalai memelihara, hilang fitrahnya. Cahaya meredup, tiada arah, kebingungan datang mengganggu ibadah. Waktu berjalan terus melaju, jalan di
Ya, Ibu, setelah kita mendengarkan lagu Mas Kadar tentang Carilah Allah, di dalam lagu ini kita diajak untuk mendaki. Artinya kita dari kecil itu, lahir itu turun ke dunia ini. Tetapi di dunia ini kita harus selalu ingat mendaki untuk naik. Karena untuk pulang kembali. Dari kita turun, lalu kita naik kembali. Kalau kita tidak naik, tidak dilatih, nanti kaget-kaget pada saat naik mendadak misalnya. Ada yang pulang dalam keadaan mendadak. Banyak yang Ibu contohkan, lihat ya selama ini. Ya, bercerita tetangga dan juga terhadap suami saya juga, Bapak Sismono. Dalam keadaan tidak sakit, yang sakit saya dan mendadak pergi begitu. Kalau tidak disiapkan untuk pergi itu, dilatih mendaki, bagaimana keadaan manusia sesungguhnya? Selalu akan merasa kaget dan tidak menerima. Bagaimana pandangan Ibu terhadap lagu Carilah Allah? Kalau saya, semua itu kita pasrahkan aja sama Allah. Karena saya sendiri juga sering juga melakukan kesalahan, berpikir kadang takut dengan hidup ini. Ya, Tapi kalau kita kembalikan sama Allah, insya Allah lebih tenang. ya. Karena bapak saya dulu juga meninggal mendadak, termasuk mendadak ya. Jadi sakit cuma sebentar, kayak Tidak cuman sempat, masuk angin. tidak sempat mengurusi ya. Iya. Ya. Terus langsung meninggal. Itu juga berat buat saya. Ya. Nah, kalau dari lagu Carilah Allah, kita kan diajak untuk memikirkan diri kita bahwa jangan sampai lalai mendaki, intinya kan begitu. Lalai kita rugi sendiri kan. Kalau kita lalai di dunia kan kita rugi sendiri. Nggak ada yang akan menutupi kita. Karena amal kita sendirilah yang bawa untuk pergi kan. Intinya begitu kan. Jangan bergantung kepada siapapun. Intinya walaupun ada aturan anak yang soleh mendoakan, tetapi kan itu masih gambling Ibu ya. Masih sangat abu-abu Bu ya. Betul. Hitam dan putihnya kan tidak jelas. Kalau hitam putih di dalam kehidupan kita. Bagaimana menurut pandangan Ibu? Karena kalau berharap terhadap anak-anak mau mendoakan juga kadang-kadang belum tentu seperti yang Ibu bilang itu kan. Emang kita juga harus mencari ridho Allah sendiri. Kita harus mencari kebaikan untuk kita sendiri. Mudah-mudahan bisa diterima Allah. Iya, itu. Kalau kemudian mendapatkan anak yang mau mendoakan dan itu pasti syukur, alhamdulillah kita bersyukur dengan itu. Tapi jangan juga terlalu berharap banyak, artinya betul. Kan begitu ya. Iya. Walaupun rumus itu berjalan, walaupun bisa. Tapi kalau kita terlalu punya harapan tinggi, kalau tidak terpenuhi nanti kan kita yang rugi sendiri. Jadi kita sebagai orang tua juga harus membekali diri kita sendiri. Jangan lupa kita untuk membekali diri kita dengan amal kita sendiri kan. Dan itu kita sampaikan kepada anak cucu kita kan. Apa pesan Ibu di dalam closing aransemen kehidupan untuk anak cucu ke depan, sanak famili dan siapapun yang mendengarkan aransemen kehidupan Ibu? Saya hanya berharap kepada semuanya bisa melakukan hal-hal yang baik, karena di saat sekarang ini sudah susah sekali mencari, bahkan banyak yang bertengkar dan banyak masalah hanya karena mereka mencari dunia. Lebih baik kita mencari akhirat saja, biar hidup tenang, anak cucu kita juga bisa merasakan kedamaian. Ya, jadi dunia itu nanti jaminannya itu ada. Kalau tenang itu, kuncinya tenang. Jadi closingnya kalau kita tenang begitu. Alhamdulillah, semoga didengar ya. Kalau kita tenang, insya Allah bisa mencapai nilai-nilai yang kita inginkan ke depannya jauh lebih baik. Amin. Demikian ya. Kerinduanku